Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sudah menangani dan memfasilitasi kepulangan lebih dari 2.400 korban tindak pidana perdagangan orang bermodus online scam sepanjang tahun 2021 hingga Mei 2023. Korban merupakan warga negara Indonesia yang tereksploitasi dan dipekerjakan di perusahaan penipuan daring berbagai negara ASEAN dan Timur Tengah. Kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus online scam atau penipuan daring mulai muncul 2 hingga 3 tahun belakangan ketika dunia tengah menghadapi pandemi COVID-19. Kasus ini pun masih terus terjadi hingga kini dan masih ada ratusan kasus lagi yang ditangani Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak terkait di kawasan Asia Tenggara. Awalnya pemerintah Republik Indonesia mengetahui kasus online scam ketika menerima laporan adanya korban WNI yang disekap di Kamboja, tetapi kasus ini akhirnya menyebar ke negara-negara tetangga. Tak jarang, korban dijanjikan bekerja hingga Timur Tengah, salah satunya Uni Emirat Arab, tetapi korban akhirnya dipekerjakan di beberapa negara ASEAN, meliputi Kamboja, Myanmar, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Andi Rahmianto mengatakan hal itu pada seminar dan diskusi publik pencegahan kasus online scamming dan pelindungan WNI di luar negeri di Universitas Negeri Yogyakarta. Menurutnya, jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus online scam atau penipuan daring di Kamboja meningkat lebih dari 8 kali lipat. Catatan yang ada pada kita selama 2 tahun terakhir ini paling tidak sudah lebih dari 2.400 korban online scamming yang kita tangani. Ya, saya mendapat informasi masih ratusan lagi kasus-kasus yang masih sedang kita tangani di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Kalau kita bandingkan tahun 2021 misalnya, kasus semacam ini baru berjumlah belum sampai 200 kasus. Kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus online scam atau penipuan daring sudah ada sejak lama. Scamming ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, cuman pulangnya beda ya. Kalau yang 2014 itu seingat saya bukan pakai handphone, teleponnya telepon ini. Nah kalau sekarang kan sudah lebih canggih lagi, karena sudah menggunakan ponsel handphone yang bisa dibawa kemana-mana. Itu bisa diproses nanti kalau si orang ini kembali ke Indonesia. Problemnya adalah bahwa dia adalah korban TPPO. Seorang korban TPPO tidak bisa dipidanakan karena dia berada di bawah tekanan. Polri meminta seluruh warga Republik Indonesia untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja di luar negeri dengan gaji tinggi. Hal ini karena terkadang pelaku tindak pidana perdagangan orang kerap menggunakan modus itu dalam melancarkan aksinya.